Jadi saya itu diperkenalkan dulu sama Pak Kadus Kluwak, itu Pak Ali. Itu Pak Ali itu menyuruh saya dan teman-teman untuk datang ke rumahnya Pak Roni. Nah, kita tuh diajarin bagaimana cara membatik, mulai dari mencantingnya, terus mewarnainya. Habis itu kami diajarin jenis batik, kan ada batik tulis sama batik cap. Kita diajarin mulai dari cara mencanting, cara mengecap batik, terus habis itu cara mewarnainya, terus cara menyelup batiknya ke warna, untuk warna dasarnya itu gimana. Itu dari proses awal sampai akhirnya kami diajarin, dan kami sangat berterima kasih karena berkat adanya batik kami tuh bisa bertemu tidak hanya sama Pak Roni, saya juga bisa bertemu sama Karang Taruna dari Gono Barat seperti Mbak Salma, terus Mbak Nunung, Mbak Intan, dan kawan-kawan yang lainnya. Awalnya itu kan mencanting ya. Awalnya pertama itu kita membuat gambarnya dengan cara menjiplak gambarnya terlebih dahulu. Waktu itu saya dan teman-teman saya itu mencanting batik itu pertama kali, dan agak kurang sabar ya, karena malam yang kita cantingkan pakai alat canting itu tuh malamnya tuh nggak bisa kita atur, dan kayak di kainnya itu kena kain tapi nggak sesuai dengan apa yang sudah kita gambar. Jadi kayak blobor gitu, cara kasarnya seperti itu. Jadi sangat melatih kesabaran dan ketelitian juga. Menurut saya seperti itu suka dukanya. Ini kita itu dalam sebulan udah mengadain pertemuan sekitar 4-5 kali sama Pak Roni. Jadi bertahap dari cara kita menggambarnya, terus hari berikutnya atau minggu berikutnya kita belajar cara mewarnai, hari berikutnya lagi kita belajar bagaimana cara mengecap batik. Terus Pak Roni juga memperkenalkan warna-warna alami seperti daun, warna-warna yang dihasilkan dari warna batik di sini itu warna alami seperti daun, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Harapannya selain saya dapat ilmu, kalau bisa saya akan sharing ke teman-teman saya yang lain. Gini loh, ternyata batik itu kok bisa harganya mahal, itu karena kita tahu sendiri prosesnya itu mulai dari mencanting, menggambar, terus mewarnai itu butuh kesabaran dan ketelitian yang cukup teliti gitu, cukup telaten untuk orang. Nggak hanya sekali belajar aja asal bisa, itu nggak mungkin. Terus kita bisa mengenalkan dengan kita mengenakan batik itu, dengan kita bangga bahwa batik tuh nggak hanya dipakai untuk orang tua aja, tapi generasi muda sekarang juga kayaknya bisa jadi tren baru. Perasaan saya pertama itu sedikit kayak kepo pertamanya. Oh, gimana ya membatik, ternyata kayak gini. Kalian kayaknya antusias banget waktu itu teman-teman, gimana caranya. Oh, ini gimana ya, kita tuh kan kita sama-sama tidak tahu, kita saling saling membantu. Oh, ini punyamu kurang gini, saling kerja sama juga dalam membatik itu perlu. Satu kelompok itu dari teman-teman saya itu ada 15 orang. Untuk dari Karang Taruna kayaknya banyak ya, sekitar 20 lebih. Tapi yang biasa datang paling 5 atau 4 orang aja. Sulit dari membatik apa Mbak? Kalau menurut saya proses mencantingnya itu sama warnainya. Kita harus kalau ada kesenggol atau malamnya atau cantingnya itu bampet, itu menurut saya canting sama mewarnai. Itu menurut saya. Yang saya kuasai dari membatik itu cara mewarnai gini. Sekarang udah kita kan udah belajar, udah 3 hari atau 4 hari, jadi udah bisa mewarnai sama mencanting. Terus udah bisa kayak batik cap itu tadi yang kita pelajari bersama-sama. Kita itu udah dikasih sketsa sama Pak Roni, terus kita hanya
menjiplaknya dengan kain putih, terus kita menggambar. Itu kayak masih basic banget, itu masih mudah. Itu untuk cara awalnya sebelum membatik kita harus menggambar pakai pensil dulu sebelum menggunakan malam untuk kita canting malam itu. Intinya kesabaran itu perlu dan kreativitas itu juga perlu karena membatik itu adalah warisan kita. Karena batik itu ada warisan kita, jadi kita harus melestarikan batik untuk anak muda. Jangan malu pada karya kita sendiri. Ini adalah hasil batik yang kita sudah canting. Ini termasuk jenis batik cap ya. Jadi ini proses mewarnai, ini belum selesai. Ada 2, ini sama di sini dengan motif yang berbeda. Ini motif bunga dan daun. Motif daunnya ini daun kecil-kecil, itu daun yang sedikit agak panjang. Ini termasuk batik cap yang diwarnai dengan cara manual dengan pewarna alami. Seperti warna kuning, hijau, merah, dan coklat. Dari proses mewarnai ini paling sulit adalah waktu kita mewarnai itu harus sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Itu nggak boleh kayak menceng atau kecoret keluar dari pola yang sudah kita buat. Untuk kesulitannya biasanya gangguan dari angin, terus penjemuran kalau tiba-tiba hujan atau cuacanya itu kurang mendukung seperti mendung, itu biasanya proses mewarnainya kayaknya agak sulit kering, lama keringnya. Ini tadi ini adalah taplak meja yang saya buat sama teman-teman saya, teman-teman UIN sama teman-teman Karang Taruna Gono Barat. Mungkin ini habis dicap, ini yang sisi yang di tepi-tepi ini baru dicap. Ini untuk proses pengeringannya. Untuk di dalamnya kita itu batik canting, jadi digambar dulu baru dicanting sesuai gambar yang sudah kita buat. Jadi ini proses penjemurannya, lagi dijemur. Untuk proses selanjutnya proses mewarnai, terus diwarnain cara manual, terus baru dicelup untuk warna dasarnya. Perubahan ini saya dapat pelajaran baru dari membatik itu adalah kesabaran. Jadi saya ternyata batik itu butuh proses kesabaran. Jadi melatih kesabaran saya, jadi saya sedikit sabar, menambah rasa kesabaran saya. Menurut saya seperti itu.